Di era yang canggih ini, semuanya serba digital. Bahkan dunia anak-anak pun tak luput dari cengkraman digitalisasi. Salah satunya yakni permainan pada smartphone. Banyak smart parents yang khawatir anak akan candu sehingga sulit fokus dan malas untuk belajar. Namun siapa sangka, seorang ibu muda kreatif asal Magelang ini berhasil mengemas metode Montessori dalam bentuk Busy Pocket. So, this is what smart parents need. Sepoket Happy Nobi untuk Montessori. Hai Smart Parents, welcome to Parent Talk. Talk smart, learn much. Bareng aku Yasmin Dan Umu di sini. dan kali ini kita bakalan kedatangan seorang narasumber yang beliau itu merupakan ibu muda yang cantik, kreatif dan juga very inspiring nih Betul Umu. sekali. Umu udah tahu belum kira-kira siapa nih? Aku belum tahu nih, kasih tahu dong. Jadi narasumber kita kali ini adalah owner sekaligus ilustrator dari Happy Nobi. Wah. Pernah dengar nggak sih? Pernah dong. Apa tuh? Happy Nobi itu kan brand edukasi Montessori bukan sih? Nah iya benar banget, brand edukasi Montessori. Karena nih Montessori ini ternyata lagi ngetren ya di kalangan smart parents zaman sekarang. Betul sekali. Karena katanya anak-anak di sini itu kan bisa milih ya kegiatan yang mereka minati sendiri. Betul banget Umu. Jadi udah penasaran banget gak sih? Betul. Langsung aja gak sih? Iya langsung aja Ayo. kita panggil, ini dia Kak Kak Herni Herni. Nurul. Halo Kak, apa kabar buah? Silakan duduk dulu. Ya. Oke, jadi teman-teman smart parents, Kak Herni Nurul ini merupakan owner dari Happy Nobi seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, sebelumnya terima kasih nih Kak Herni karena kita udah dikasih kesempatan buat bincang-bincang sama Kak Herni nih. Betul, Ya, Umu ya. iya. Terus nggak lupa juga terima kasih sama siapa juga? Terima kasih kepada Ruka 3. Ruka 3. Nah, di sini Ruka 3 yang sudah mensponsori kita tempat, dan juga Ruka 3 ini kalau teman-teman lagi pada main ke Magelang, Ruka 3 ini adalah salah satu ruang karya atau ruang komunal yang ada di Kota Magelang. Jadi, kalau smart parents dan teman-teman berkunjung ke Magelang, boleh banget langsung mampir ke Ruka 3. Karena di sini juga ada apa aja? Ada workshop, terus ada ruang karya. Nah, salah satu workshopnya ini sering diadakan juga oleh Happy Nobi. Yaitu apa namanya? Yaitu ada art Art class dari Happy Nobi. Nah, di sini kayaknya kita juga udah sepertinya smart parent nih udah pada kepo ya. Jadi langsung aja kita tanya-tanya kali ya Umu. Mungkin Boleh. dari Umu dulu mau nanya apa nih? Udah ada pertanyaan belum? Kira-kira Happy Nobi ini itu diambil dari kata apa sih? Kalau brand Happy Nobi itu sebenarnya karena mudah diucap ya, dia satu rima Happy Nobi, tapi sebenarnya dari dua kata itu sebenarnya dia ada dua karakter, yang namanya satunya Happy, yang satunya Nobi. Tapi ini belum saya tampilkan karena dalam proses pengembangan. Adapun kalau Happy sendiri itu kan bahasa Inggrisnya happy ya, happy itu senang, menyenangkan. Kalau Nobi itu style atau gaya, jadi gaya yang menyenangkan gitu. Kira-kira inspirasinya itu dari mana sih, Kak? Inspirasi buat ini Happy ya. Nobi sendiri. Kalau inspirasi sebenarnya nama Happy Nobi atau Namanya. kalau namanya sih ya apa ya, sebenarnya nggak terlalu tak pikirkan sih, paling cuma happy, menyenangkan, kan pengen tujuannya untuk media yang menyenangkan, ya udah saya sisipi deh itu happy gitu. Terus kalau buat mainannya sendiri nih Kak, atau apa namanya, print based media ya? Print based media. Nah jadi kira-kira nih inspirasinya dari mana nih? Kok bisa kepikiran mau bikin Happy Nobi Busy Pocket seperti ini? Oh ya, jadi sebenarnya Happy Nobi ini sebelumnya saya jelasin ya. Jadi Happy Nobi itu irisan dari pendidikan anak dan juga seni rupa, karena background saya adalah seni rupa dan seorang ilustrator. Nah, Happy Nobi ini menjadi salah satu wadah saya untuk berkarya. Nah, jadi saya itu membuat produk berbasis print media ini sebagai apa ya, istilahnya tempat saya berkarya gitulah, yang sekiranya bermanfaat buat orang lain dan juga memiliki nilai jual gitu. Oh gitu. Terus
ada nggak sih Kak awal-awal bikin Happy Nobi itu motif tertentu mungkin yang kayak melatar belakangi mungkin dari keresahan atau apa kan ini mengedukasi juga ya, ada nggak latar belakang tersendiri gitu? Kalau latar belakang sih nggak ada, mungkin karena apa ya, sebenarnya Happy Nobi ini kan juga lahir di antara tahun 2021 atau sekitaran 2021 2022 ya. Jadi ketika anak saya lahir gitu kan, saya juga kayak mengamati keadaan kondisi sekarang lah. Anak-anak sekarang itu tidak lepas yang namanya dengan teknologi gadget seperti HP, tablet, TV dan semacamnya. Nah, sedangkan kita tahu sendiri kalau gadget itu kalau terlalu berlebihan itu kan tidak bagus ya. Ada kasus anak yang dia speech delay, terus dia itu tantrum karena kecanduan gadget. Lah di situ juga mengambil manfaat dari mainan itu dengan mencegah anak agar tidak kecanduan gadget gitu. Inovatif banget ya Kak ya, berarti lahir dari kekhawatiran sendiri terus nyiptain solusi sendiri. Ini baru ibu solutif nih, smart parents, kudu dicontoh gitu. Jadi terus kalau Basi Pocket Happy Nobi ini tuh kan katanya mengadopsi konsep Montessori ya. Kalau boleh tahu konsep Montessori seperti apa sih yang pengen ditampilin dari Happy Nobi ini Kak? Nah, kalau sebenarnya Montessori itu kan karena emang lagi tren ya di kalangan ibu-ibu zaman sekarang itu. Jadi Montessori yang saya tonjolkan dalam mainan yang saya buat ini agar memacu anak itu dia agar mandiri yang pertama, dan juga dia itu punya keinginan untuk memilih. Nah, jadi ini kan namanya Basi Pocket ada beberapa gini kan. Ada beberapa paket istilahnya kan. Nah, dengan tema-tema tertentu. Nah, jadi anak-anak itu mereka mempunyai kebebasan untuk memilih mainan mana yang mereka suka. Misalnya, oh saya lagi suka mainan ini tentang buah sayur, nempel-nempel gini, ya udah dia ambil satu paket, dia mainkan gitu kan. Dan habis itu dia rapikan sendiri, dikembalikan. Nah, habis itu bisa milih lagi mau yang mana gitu. Mau yang ini, yang print and play, belanja atau yang lain gitu. Dan kelebihannya juga dari Basi Pocket ini dia mudah dibawa kemana aja. Jadi mengadaptasi dari sekolah-sekolah Montessori juga modelnya seperti itu. Mereka memilih apa yang mereka suka, terus mereka mainkan secara mandiri, dikembalikan lagi seperti itu. Seperti itu. Iya sih, bener, setuju. Karena aku kemarin sempat baca jurnal juga nih ya Kak, dan juga Umu, kalau ternyata Montessori ini memang bisa menstimulasi kreativitas anak, terus anak bisa jadi lebih explore terhadap dunianya. Jadi di sini ada banyak varian juga ya. Iya. Jadi kalau misal yang lagi suka mungkin main masak-masakan bisa milih yang bahan-bahan itu ya Kak ya. Iya, itu Terus ada belanja, mungkin ada macam-macam, ini ada print and play, terus ada jemur baju. Kira-kira ada nggak sih Kak tantangan gitu pas ngenalin Happy Nobi ini sendiri? Kalau tantangan banyak ya sebenarnya. Yang pertama, kalau mainan print kayak gini kan banyak sekali saingannya ya, apalagi terutama itu produk dari Cina. Kalau Cina itu mereka bisa membuat seperti ini, kualitas yang sama tapi dengan harga yang murah ya kan. Jadi di situ emang tantangannya tuh di ekonomi, balik lagi. Apalagi saya kan basisnya di Magelang. Magelang sendiri itu perputaran ekonominya itu ya menengah lah, ya menengah ke bawah istilahnya kayak gitu. Jadi untuk penjualan produk saya ini ya kesulitannya itu. Jadi belum terlalu banyak lah istilahnya untuk peminatannya karena harganya, apalagi produk saya ini kan handmade. Jadi memiliki nilai sendiri lah dibandingkan dengan produk pabrikan gitu. Jadi tentunya harganya akan lebih tinggi daripada yang produk Cina itu. Terus selain itu juga kan ini kalau orang tua kan mengenalkan Montessori apa sih nggak tahu kan. Nah di sini kita emang sengaja kadang membuat stand di acara-acara juga, kita ngasih edukasi gitu. Tapi cara yang paling mudah yaitu dengan kita ngasih tahu, oh ini loh mainan untuk mencegah kecanduan gadget gitu. Meskipun banyak orang yang belum ngerti ini tuh Montessori itu yang kayak mana gitu. Tapi kita dengar-dengar nih Kak, katanya Happy Nobi itu sempat dapat penghargaan ya?
penghargaan yang Aki itu ya. Iya, yang Aki. Nah itu Aki itu apresiasi kreasi Indonesia itu kemarin tahun 2024. Nah itu sebenarnya saya juga nggak tahu, nggak nyangka bisa lolos waktu itu. Jadi brand kami ini satu-satunya dari Kota Magelang yang lolos di Aki. Nah, waktu itu juga kesempatan ketemu sama Pak Menteri Sandiaga Uno. Jadi Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif tahun kemarin kan, itu sempat di endorse produk saya. Habis itu juga keuntungan dari Aki itu kan sebelumnya saya hanya berkarya, jual, dapat untung gitu kan. Nah kalau di Aki ini saya malah dapat tambahan insight baru tentang bisnis gitu. Jadi ketemu sama sesama pengusaha, terus habis itu mendapat ilmu dari mentor-mentor tentang pengelolaan keuangan, branding, marketing, dan banyak sekali gitu. Justru malah dari Aki kemarin ini adalah menjadi bagi Happy Nobi adalah start point istilahnya. Jadi disitulah Happy Nobi mulai tambah berkembang gitu, tambah dikenal. Jadi baik dari jaringannya kita jadi tahu gitu, di Kota Magelang ada siapa aja sih yang bisa kita tembusin misalnya untuk mengembangkan produk saya. Nah itu sudah mulai terbuka jalannya. Terus habis itu produk saya juga lebih dikenal gitulah. Jadi Aki itu benar-benar penyemangat lah istilahnya dalam pembuatan brand saya. Soalnya sebelum Aki ini pun ya udah ada, tapi itu masih belum tahu gitu arahnya kemana. Dan ada cerita ya. Jadi kemarin kan saya lolos tahun 2024 ya. Jadi Aki itu kan acara tahunan dari programnya Pak Sandi itu. Jadi waktu tahun 2021 saya itu lagi di Solo lokasinya. Waktu itu nggak sengaja datang di acara Aki ini, pameran. Terus saya itu ngebatin gitu, wah bisa nih saya juga kayak gini. Itu cuma ngebatin ya, ngebatin. Dan itu tuh saya belum menemukan Happy Nobi gitu loh, belum membuat produk ini, belum ada gambaran bikin usaha. Tapi kok delalah gitu kan, delalah di tahun 2024 tuh kok bisa lolos gitu loh. Dengan seperti itu saya juga nggak tahu, kayak ditunjukkan aja gitu loh. Jadi itu mungkin pelajaran juga buat saya, buat smart parent semuanya juga. Kalau kita kadang ngebatin atau berdoa atau mengharap itu ya yang positif ya kan, betul kan? Soalnya kita juga nggak tahu nanti akan terwujud gitu dalam bentuk apa, kapan gitu. Jadi benar-benar kayak buat saya itu kayak ajaib gitu. bisa lolos sampai ke Aki itu benar-benar kayak keajaiban lah gitu. Jadi itu juga menambah semangat saya untuk ngembangin Happy Nobi gitu. Jujur aku merinding banget loh Kak dengarnya. Kamu merinding nggak? Betul. Iya. Hebat banget gak sih? Iya, dari Magelang loh bisa lolos ke Aki. Dan itu sebuah pelajaran ya buat kita semua, buat aku, buat Umu, terus buat smart parent di rumah. Jadi orang tua itu harus selalu berpikir positif. Ya, betul. Omongan yang baik itu jadi doa. Buktinya Kak Herni sekarang nih. Nah terus tadi kita juga sempat Kak Herni menyebut ada Pretend Play, terus ada Busy Pocket, dan juga apa tadi satunya? Flashcard. Ya flashcard itu kayak gimana ya? Boleh ditunjukin kali ya? Boleh. Jadi sebenarnya ini semuanya itu namanya Busy Pocket ya. Karena ini signaturenya Happy Nobi, nggak ada di brand lain. Mungkin brand lain tuh ada mainan sejenis ini, tapi Busy Pocket tuh cuma punya Happy Nobi. Nah, jadi ini emang bentuk paket-paket seperti ini. Nah, ini ada jenisnya. Yang pertama tuh Pretend Play. Pretend Play itu ibarat kita kayak main masak-masakan, pura-pura lah intinya. Role play, kan nggak role play? Iya, bermain peran. Nah, kalau ini Pretend Play untuk belanja supermarket gitu. Jadi anak-anak nanti bisa main pura-pura belanja nih, ada uangnya. Mau diliatin? Boleh. Nah, ini jadi di dalam paket ini ada uangnya di sini. Nih. Ini ada 100.000, 20.000 gitu.
Terus ada daftar belanjanya juga. Daftar belanjanya sama harganya. Jadi kan mereka juga belajar hitung-hitungan kan. Oh, kalau belanja tepung berapa, nanti mereka hitung sendiri berapa gitu. Aku masih mau main kayak gini, boleh nggak Kak? Boleh, boleh. Nostalgia Boleh gitu aja ya, kok. waktu kecil tuh main belanja-belanjaan, terus pasar-pasaran gitu. Ya, mengobati inner child Iya, ya. mengobati inner child, bener Ini, banget. jadi nanti mau belanja apa ditempelkan itemnya, terus nanti dihitung harganya berapa gitu. Kreatif sekali ya. Ini salah satu mainan pretend play. Terus yang lain juga ada pretend play yang lain. Oh, ini pura-pura ini menjemur kalau ini. Jadi nanti ini ada kartu nanti ditunjukkan misalnya ini. Nah, kalian jemur sesuai urutannya, jadi bermain urutan. Nanti dicepit-cepitin, ini ada tali sama cepitannya. Nah, ini juga salah satu pendidikan anak usia dini itu ini. Jadi menjepit itu salah satu kayak menstimulasi motorik dan sensorik anak gitu. Jadi bukan cuma secara visual tapi juga gerakan sensorik motorik gitu. Terus tentang mengurutkan dan sebagainya. Terus ini flashcard. Nah, ini mengenalkan buah sayur untuk menempel. Jadi untuk mengenalkan ini apa, buah apa gitu, terus dijodohkan lah. Tuh, terus ini juga sama, kalau ini menjodohkan warna dan bentuk. Terus kalau yang ini tracing, jadi untuk melatih keluasan tangan anak-anak itu loh, biar mereka lebih terarah, nggak cuma coret-coret. Jadi kayak ada tracingnya, ada jalurnya ditebelin gitu, bikin lengkuk-lengkuk, garis zigzag, lurus dan sebagainya. Kalau ini buat huruf hijaiyah. Nah, untuk berlatih membuat huruf hijaiyah, mereka menebalkan kayak gini, menebalkan biar tahu bentuknya seperti apa. Nah, kemarin sebenarnya juga ada request yang abjadnya mana kok belum ada ya, masih dalam perkembangan gitu. Jadi emang produk saya ini masih terus berkembang ya, karena emang ada beberapa produk itu yang cocok, ada yang mungkin dari harga dan kualitas dan segi gunanya itu ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi emang saya nanti masih pengembangan lah istilahnya. Nah, produk-produk ini nantinya masih akan ada banyak varian lainnya gitu. Terus kalau ini ada buku, ada stiker juga atau apa ini Kak? Oh iya, kalau ini untuk menggunting, berlatih menggunting. berlatih Nah, ini menggunting, jadi udah satu paket sama guntingnya. Dan ini guntingnya itu aman buat anak-anak, jadi nggak akan menyakiti gitu. Ini juga menggunting sama. Kalau yang ini itu activity kit. Nah, activity kit tema Ramadan. Jadi ini isinya 30 halaman, nanti anak-anak sehari bisa ngerjain satu halaman, satu kegiatan gitu, daripada mereka bosen ngapain kalau libur gitu kan, atau yang lagi berlatih puasa bosen. Nah, bisa diisi kegiatan ini gitu. Seperti itu produk-produknya. Kalau variannya sih sampai sekarang masih mengalami tahap ya itu tadi, masih perkembangan lah. Kami masih mencarilah mana sih produk yang sekiranya cocok, sekiranya misalnya kurang ya saya hentikan produksinya. Kalau yang ada peminatan lebih seperti yang menggunting ini, saya cari pengembangan. Contohnya kan ini. Nah, ini kan awalnya cuma bentuk ya, menggunting bentuk. Nah, karena kemarin tuh ada request untuk gimana kalau anak yang belum bisa menggunting, soalnya waktu saya buka stand itu ada yang dia belum bisa lurus sesuai dengan bentuknya. Nah, jadi saya buat yang pengembangan yang ini yang lebih sederhana. Jadi bikin yang garis sederhana dulu. Ada yang lurus, ada yang bulat-bulat, zigzag gitu. Jadi saya pun melihat kebutuhan pasar juga. Kalau untuk usia berarti bisa dimainkan dari usia mulai berapa nih Kak? Oh ya, untuk usia dari prasekolah sampai TK sih. TK, SD juga bisa sebenarnya, masih bisa masuk. Gitu.
Mungkin terkait ini kali ya Kak ya. Yang sempat disinggung tadi di Ruka ada apa Umu? Ada art class. Nah itu art class ini itu biasanya diadakan kapan aja Kak? Art class itu sebenarnya baru ya, itu baru berjalan 2 kali ini 2 bulan di Ruka. Tapi nanti ke depan sih untuk bulan ini nggak ada, karena bulan depan itu mau ada hari Hari Anak Nasional ya. Nah itu nanti akan ada 2 atau berapa kegiatan nanti art class-nya di tempat yang berbeda. Nah nanti akan masih dalam tahap pengembangan gitu. Catat tuh teman-teman. Mungkin Ya. biar bisa mantau ini bisa lihat di mana nih Kak? Nanti lihat di Instagram Happy Nobi bisa nanti. Jadi itu kan art class itu emang salah satu wadah saya juga untuk memberikan jasa yang bermanfaat lah sekiranya buat orang lain. Di situ saya mengajari anak-anak, kalau di Instagram itu infonya saya tuliskan emang di antara usia 6 sampai 12 tahun. Nah, karena itu masih usia eksplorasi gitu loh, pengembangan. Nah, adapun kalau art class sendiri ini tuh sebenarnya tujuannya agar anak-anak itu mereka menghargai proses. Bagaimana tuh? Jadi dulu waktu waktu Mbak kecil kan juga suka kan gambar, coret-coret di dinding ya kan. Siapa sih anak-anak yang nggak kayak gitu kan, mesti melewati masa-masa itu. Lah, sebenarnya hadirnya art class ini untuk mengembangkan kreativitas anak gitu, juga menyadari akan proses gitu. Mungkin kalau yang usia dewasa sekarang gimana? Masih senang gambar nggak? Masih sih. Dan coret-coret di buku kuliah harusnya buat nyatet malah gambar. Ya bagus sebenarnya visual atau seni rupa itu salah satu hal bidang yang bisa mengembangkan otak kita gitu loh. Tahu nggak kalau otak kita itu ternyata lebih cepat menangkap visual daripada tulisan ya kan? Nah maka dari itu tuh kita juga butuh untuk mengembangkan kemampuan visual gitu dari sejak dini. Nah apalagi sama kayak mainan saya ini, dia kan karena perkembangan teknologi ya. Nah kalau kelas seni rupa ini juga karena saya melihat teknologi sekarang nih udah ada yang namanya AI ya kan. Iya. Ya AI itu ngapain sekarang? Kita tinggal ketik udah muncul gambarnya kan, ketik udah jadi animasi gitu kan, dengan secepat itu gitu loh. Jadi kadang dengan cepatnya teknologi itu kita melupakan yang namanya proses ya kan. Jadi anak-anak itu apalagi yang kecanduan gadget itu tantrum karena nggak sabar gitu kan, pengen cepet jadilah, pengen pencet langsung muncul apa gitu. Padahal kalau dalam kehidupan ini kan ada yang namanya proses, seperti kita menanam benih tanaman gini kan, dia harus disiram dulu berapa hari, dia tumbuh daunnya dulu semakin besar gitu. Jadi proses itu sangat penting gitu di dalam perkembangan anak. Dan motonya dari art class sendiri itu nurture creativity dengan point with art gitu. Jadi bagaimana bisa mengembangkan kreativitas anak melalui seni rupa gitu kan. Terus saya juga belajar sih dari kenapa proses itu perlu saya sampaikan. Jadi cerita lagi agak Iya, apa ya. Ini kita Jadi mendengarkan banget nih. waktu saya SD kelas 5 lah ya. Kelas 5 itu saya tuh pernah ikut lomba kolase, tahu nggak kolase? Iya. Jadi kolase apa coba? Jadi Yang beda sama mozaik ya berarti ya? Mirip. mozaik ya. Jadi intinya kan kolase itu menempel kan. Nempelin objek satu ke objek yang lain gitu. Jadi waktu itu kelas 5 SD saya ikut lomba kolase yang di situ bahannya itu terdiri dari daun kering sama kulit telur itu loh. Kulit telur, ada telur ayam, telur puyuh. Nah, itu ditempelin ke guci gitu kan. Nah, waktu lomba tuh jadi ada teman saya kan 2 orang dari satu SD yang sama yang maju. Nah, teman saya yang satu itu dia udah dikasih tahu sama
guru saya itu kalau kamu tuh mau buat pola tuh harus gini gini gini, dikasih dikasih rutenya gitulah. Gitu loh, ini daunnya dipotong sini, taruh sini, pokoknya harus mengikuti pola ini. Sedangkan saya tuh enggak waktu itu, karena ya emang nggak tahu ya gurunya pilih kasih apa gimana, tapi emang nggak ngerti lah sistem guru SD itu, kayaknya emang cenderung seperti itu ya. Jadi waktu itu waktu lomba ya udah saya ngerjain sesuai dengan apa yang saya pengenin. Ya udah, pengen nempelin daun ini di sini, terus saya tempel di sana, terus di mana lah yang kulitnya di mana gitu, terserah saya gitu kan. Waktu itu lah saya tuh curiga ada satu juri itu dia tuh bolak-balik ke saya liatin, bolak-balik gitu kan, bolak-balik liatin. Terus habis itu selesai udah jadi karyanya, terus dinilai. Habis itu ternyata waktu itu dapat juara, tapi juara 3 juara 3. Yang juara 1 sama 2 itu dari sekolah swasta, karena dia tuh karyanya lebih gede gitu. Jadi gucinya tuh lebih gede, kalau punya aku kan cuma kecil gitu kan, dia gucinya lebih gede dan bahannya itu dari bahan-bahan langka yang mahal gitu, kayak pinus, terus bunga-bunga kering itu kan harus beli ya. Nah itu jadi kalah karena modal aja sebenarnya. Tapi ternyata saya usut, kata guru saya sih saya menang tuh gara-gara si bapak juri itu tadi bolak-balik. Ternyata di situ yang paling tinggi nilainya adalah dari proses. Nilai proses itu yang jadi penentu saya kok bisa jadi juara gitu, meskipun juara 3 ya kan. Nah di situ juga salah satu saya mengambil lah nilai dari situ. Ternyata proses itu sangat penting sekali gitu. Dan seiring berjalan waktu, apalagi saya kan kuliah di seni rupa ya, pernah menyambangi seorang seniman lah, pelukis dari Jogja gitu. Beliau juga ngasih wejangan kayak pesan-pesan tuh proses gitu. Proses itu yang diutamakan, selalu seperti itu. Dan sebenarnya waktu itu saya nggak ngerti kan sebenarnya padahal proses itu sulit, membingungkan gitu. Ternyata seiring berjalan waktu, proses itulah yang hal yang paling nikmat gitu loh. Ketika kita nggak tahu arahnya kemana, tapi kita jalani dengan kemampuan yang kita punya, ternyata hasil yang dihasilkan pun bisa sebanding gitu dengan prosesnya. Nah jadi itulah kenapa saya juga pengen sekali menanamkan bahwa pentingnya proses itu seperti itu. Jadi pengen menanamkan dari sejak kecil gitu loh. Di art class ini kan audiensnya anak-anak ya. Iya. Jadi saya pengen ngasih tahu nih ke anak-anak tuh seperti ini loh gitu. Kalian mungkin hasil akhirnya ya menurut kalian itu jelek apa gimana, padahal kan kalau namanya karya tuh nggak ada yang jelek ya. Ya meskipun bagaimanapun hasil kalian, proses itu yang paling penting gitu loh. Seperti itu. Jadi hasil itu ya mungkin itu nomor 2 lah, yang penting itu prosesnya gitu kan. Jadi ternyata Happy Nobi ini walaupun misal nih sepoket gini, tapi ternyata maknanya tuh banyak banget ya. Dari pelajaran hidup Kak Herni juga, terus belajar terkait proses. Karena iya sih bener, kalau di zaman sekarang nih relate banget, banyak orang-orang tuh nggak menghargai proses, bahkan saking nggak menghargai proses tuh kadang kejujuran mereka juga kurang ya. Yang penting hasil bagus, nilai 100, proses belakangan. Senangnya instan ya, padahal mie instan aja perlu direbus ya kan. itu masalahnya. Iya. Ini kayaknya Umu dari tadi tuh menyimpan pertanyaan nih. Betul. Tanya apa? Kira-kira kalau mau beli kayak gini di mana sih Kak? Ini kalau saya sih karena basisnya masih di Kota Magelang, jadi kalau di luar saya online di Shopee, bisa dicek di IG saya. Terus kalau di dalam kota sendiri saya ada beberapa baru di sini nih, baru di Ruka ini, terus ada di IKM Center itu juga ada. Nah ini juga salah satu yang memberanikan diri saya kan juga untuk nitip-nitip itu kan juga mulai dari Aki itu kan, jadi itu namanya marketing B2B, business to business gitu kan. Jadi menitipkan barang itu juga ternyata perlu gitu loh, nggak harus saya langsung customer gitu kan, nggak harus. Jadi emang ada strategi itu juga saya baru tahu di Aki gitu.
Jadi karena Catat apa? ya. Iya, jadi karena tadi kan saya pun sebenarnya dari awal pun nggak pede awalnya ya dengan produk ini ya, tapi karena ada apresiasi, terus saya sendiri juga ternyata tuh kayak gini tuh harus nggak perfect dulu. Kadang kan kita tuh harus bikin yang sempurna dulu produk nih, kita sempurnain yang kira-kira bagus, cocok buat orang, padahal kalau kita mengejar sempurna itu tidak ada kan di Iya. dunia ini, nggak ada yang sempurna. Betul nggak? Betul. Nah, jadi yang terpenting adalah selesai membuat suatu produk itu bisa selesai. Terus saya pun juga kadang pun melihat produk saya sendiri pun kadang kayak minder, maju mundur, tapi ya udahlah maju aja gitu, dicobain, dijual ke pasaran gitu. Ternyata ada apresiasi, ada kesan baik dari customer, ya sudah saya juga ya udah jalan aja gitu sesuai dengan alurnya. Ternyata sampai sini bisa dititipin. Ternyata kemarin juga ada pengikut setia Instagram juga yang mengikuti art class, dan juga ternyata dulu pernah beli mainan saya gitu. Ternyata ada orang juga yang ngikutin saya gitu loh, produk saya gitu. Itu juga salah satu seneng lah karena ada yang perhatikan gitu loh. Jadi produk kita tuh diterima kan, tandanya diterima sama orang gitu. Jadi ya itu sebenarnya karena awalnya emang produk saya kan masih R&D kan, jadi masih kecil lah istilahnya, UMKM. Jadi kalau kita nggak berani maju ya nggak akan berkembang gitulah. Jadi kayak gitu carinya ya, kita ada di online tadi, terus ada di Rukas sama di IKM untuk sementara, tapi ini juga kita masih pengembangan untuk ke tempat lain, untuk titip jual tempat lain. Habis itu juga nanti kita akan coba pengembangan yang lain ke sekolah. Jadi kita nyoba untuk jemput bola langsung ke sekolah gitu. Kita menawarkan ke sekolah, mungkin baik dari jasa art class ataupun dari produknya sendiri gitu. Oke, boleh nih sekolah-sekolah yang nonton, smart parents yang nonton terus pengen bekerja sama, langsung colek di @happy.nobi ya di Instagram. Buat yang pengen beli smart parent yang dari luar Magelang juga nih, bisa aja ketuk DM aja nih. Ya, Langsung betul. dicatat, ada di Shopee-nya juga. Shopee-nya juga sama ya Kak ya? Iya, happy.nobi. happy.nobi. Oke, gitu. Jadi tadi kan kita juga udah lumayan banyak banget tanya-tanya ya, dan ini Kak Herni juga ternyata cerita dan ternyata bener-bener semua ya inspiratif, dan semua inovasinya ini tuh nggak terlepas dari pengalaman hidupnya beliau. Nah, sebagai owner, sebagai inovator dari produk Happy Nobi, Kak Herni ini punya nggak sih pesan tertentu untuk orang tua smart parents di rumah? Pesan untuk orang tua mungkin ini ya, tetap aware dengan kondisi sekarang, dengan perkembangan zaman. Bolehlah kita menggunakan teknologi itu untuk kebermanfaatan, tapi juga harus tetap dibatasi gitu loh, tetap kita dampingi gitu. Jadi jangan sampai kecanduan atau sampai terkena dampak negatif dari perkembangan zaman ini, teknologi gitulah, seperti itu. Oke, jadi thank you banget nih Kak udah mau jadi narasumber kita hari ini, dan juga inspiring banget ya. Betul buat teman-teman smart parents di rumah. Jadi di sini Kak Herni udah talk dengan smart, jadi smart parent di rumah bisa learn much gitu. Betul nggak Umu? Betul sekali. Oke, karena kayaknya kita juga udah berbincang lama banget nih. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk smart parents di rumah yang sudah mendengarkan dan juga selalu memperhatikan kita melalui media sosial @parentings.official. Semoga kedepannya kita bisa lebih berkembang. Betul, lebih berkembang dan memberikan parent talks yang nggak kalah inspiratifnya dengan narasumber-narasumber yang akan datang. Betul sekali. Oke, kalau gitu kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Herni dan juga Smart Parents. Kita mau pamit undur diri. Parent Talk, Talk Smart, Learn Much.